Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap pertumbuhan kelompok. Ada 5 tahap pertumbuhan kelompok. Yang pertama namanya forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, yang ketiga adjourning. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Tahap pertama adalah forming ya. Forming artinya pembentukan. Form artinya bentuk. Ing itu kata akhiran yang ketika digabung form dan ing artinya tahap pembentukan, atau disebut juga tahap pembentukan awal. Nah, jadi saya yakin kita semua mungkin pernah mengalami ya, atau biasanya pasti pernah mengalami ketika pertama kali kita masuk dalam sebuah grup ya, ketika kita pertama kali jadi murid baru, ketika pertama kali kita mungkin bergabung dalam kelompok yang itu kelompok hobi atau kelompok-kelompok yang lain. Nah, ketika pertama kali di situ biasanya ditandai dengan masa-masa di mana banyak sekali perasaan-perasaan malu, ragu gitu ya, enggan dan juga ketidakpastian ya. Jadi pertama kali kita masuk di kelompok biasanya kita, "Oh ini kira-kira kelompoknya enak nggak ya? Kira-kira anggotanya nyaman nggak ya? Ya udah aku pikir-pikir dulu deh," gitu. Jadi intinya di situ banyak sekali eh, fenomena-fenomena ketidakpastian, kita merasa kayak kurang yakin gitu, kita masih merasa apa ya, pengen penjajakan gitu ya, pengen tahu, dan setelah itu baru kita akan memutuskan kita serius bergabung dengan kelompok itu apa tidak gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain, untuk orang-orang yang memang pinter ngomong ya, yang mungkin dia enjoy di grup itu, dia cepat beradaptasi dan dia uh, emang pinter ngomong ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh outspoken ya. Nah, biasanya mereka ini yang kemungkinan nantinya akan jadi pemimpin di dalam kelompok itu ya, atau akan menjadi memang yang tokoh yang dominan di dalam kelompok. Nah, kemudian di dalam masa pembentukan awal ini, di mana di situ ada tadi malu, kemudian orang yang masih ragu-ragu, kemudian orang-orang yang masih ingin penjajakan, yang penting yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah apa ya? Maintenance. Maintenance itu artinya merawat ya. Dia harus merawat kelompok itu gitu. Dia harus meyakinkan bahwa kelompok itu memang penting, bahwa kelompok itu memang sesuai untuk mereka. Nah, jadi di sini yang harus dilakukan adalah anggota apa seorang fasilitator itu tadi meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari kelompok itu memang baik gitu ya. Nah, dalam masa awal ini biasanya ada orientasi ya, ada seperti eh, induksi atau pembekalan dari fasilitator mengenai kelompok itu apa, dibentuk tujuannya untuk apa, dan apa keuntungannya bergabung di dalam kelompok itu. Jadi mulai mensosialisasikan pentingnya kelompok, tujuannya untuk membangun kesadaran mereka dan akan tetap mempertahankan. Oke, ini adalah fase forming atau fase awal. Baik. Nah, yang kedua, fase storming. Storm artinya badai. Storming itu artinya masa di mana penuh badai, penuh konflik. Ini masa yang kedua ya. Setelah forming terbentuk kelompok itu gitu ya, anggota-anggotanya sudah oke, bersedia. Fase selanjutnya melangkah ke fase storming atau fase konflik dan badai. Nah, di sini apa biasanya anggota-anggota kelompok itu sudah punya posisi masing-masing ya. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota, mungkin ada divisi-divisi. Jadi peran-peran dari masing-masing itu sudah kelihatan dan sudah terbentuk. Nah, namun demikian anggota-anggota kelompok itu sebenarnya mereka saling berkompetisi satu sama lainnya. Jadi masa dimana sudah mulai banyak yang berani ngomong, mulai banyak yang berani dominan, sehingga banyak konflik, kan disebut fase yang kedua ini fase storming, fase badai ya. Memang jadi setelah pertama kali terbentuk tadi malu-malu, tapi yang kedua ini sudah mulai banyak gesekan-gesekan, banyak ketidaksetujuan muncul gitu ya. Nah, di sini juga disebut sebagai masa yang paling sulit ya, disebut sebagai testing out uh, leader. Testing out itu mengetes mengetes apa ya, menguji tahap
untuk menguji fasilitator. Fasilitator kelompok bener nggak punya skill yang bagus ya. Kalau memang bener punya skill yang bagus, dia bisa melalui fase konflik ini, fase dimana orang sudah nggak malu lagi, sudah mulai merasa lebih pede gitu kan, masuk dalam kelompok. Tapi akibatnya banyak banyak sekali perbedaan-perbedaan, gesekan-gesekan. Nah, baik gesekan antara anggota ataupun mungkin dengan terapis atau dengan fasilitator. Sekali lagi ini disebut sebagai masa testing out the leaders, masa ujian bagi si pemimpin itu untuk memang mengetes sejauh mana dia punya skill untuk tetap bisa mempertahankan dan mengorganisir kelompok dengan baik. Nah, kemudian di akhir masa kelompok ini peran-peran dari anggota-anggota itu semakin mapan ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan. Jadi pada masa ini setelah melalui di akhir masa ini, karena perdebatan-perdebatan ini, tapi yang positifnya adalah melahirkan kesepakatan mengenai argumen-argumen. Tetapi itu di akhir fase ini ya. Kesepakatan mengenai posisi masing-masing anggota itu sudah mulai disepakati. Oke, nah sekali lagi fase ini disebut juga sebagai fase yang paling tidak menyenangkan dari seluruh fase-fase dalam pertumbuhan kelompok, karena memang banyak sekali badai-badai yang terjadi dan konflik-konflik yang harus diselesaikan. Baik, yang kedua fase norming. Norm artinya norma atau aturan, sebuah akhiran yang membentuk kata kerja ya. Jadi norming itu bisa dikatakan masa pembentukan norma ya. Nah, di sini mulai dibangun identitas kelompok. Anggota-anggotanya itu sudah mulai punya, oh ini aku kelompok ini nih gitu. Aku bangga jadi anggota kelompok ini gitu. Jadi mulai merasa mereka memiliki kelompok itu gitu. Jadi mulai ada perasaan memiliki kelompok, mulai ada perasaan untuk punya identitas kelompok gitu ya. Nah, kemudian di sini juga mulai disepakati aturan-aturan dari kelompok itu apa ya. Jadi mereka mulai menyepakati tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Kalau tadi fase awal kan baru penjajakan, fase yang kedua orang mulai berkompetisi, mulai konflik gitu ya, karena sudah setuju masuk gitu kan di kelompok. Nah, fase yang ketiga ini, tahap berikutnya mulai mendiskusikan aturan-aturan kelompok, aturan-aturan main apa gitu ya, yang harus diikuti. Nah, tetapi di akhir masa pembentukan norma ini akan terjadi kohesi, karena orang sudah sepakat dengan norma boleh dan tidak boleh, sehingga mereka bisa melakukan kerjasama dan nanti ada kohesi, ada keterikatan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah performing ya, fase performing. Perform artinya bekerja, performing artinya adalah fase di mana kelompok itu mulai melakukan tugas, mulai perform gitu ya. Nah, di sini mereka sudah meninggalkan fase-fase adaptasi ya, fase adaptasi awal, fase konflik, kemudian tadi itu fase pembentukan norma, mereka sudah kohesif, kemudian di fase selanjutnya ya mereka sudah bisa mengerjakan target-target sesuai dengan tujuan kelompok itu pertama kali ya. Jadi sudah mulai produktif gitu, tidak hanya ngomongin konflik gitu, tidak hanya ngomongin aturan-aturan, tata tertib dan lain sebagainya, tetapi mereka sudah bisa menyelesaikan tugas sebagaimana yang mereka memang inginkan, dan itu sesuai dengan tujuan pembentukan kelompok. Nah, di situ juga kelompok itu strukturnya ya, atau kepanitiaannya, kepengurusannya, organisasinya sudah stabil. Nah, karena sudah stabil itu mereka sudah bisa bekerja untuk menyelesaikan tugas. Nah, bisa juga disebut fase di mana mereka melakukan aksi-aksi gitu ya, tindakan-tindakan yang diperlukan, program-program, dan sudah terlihat juga hasilnya ya. Hasilnya juga sudah dicapai. Nah, di sini betul-betul nanti ada kohesif yang atau keterikatan yang baik, dan ada identitas yang semakin mapan. Baik, yang selanjutnya adjourning. Adjourning itu artinya apa ya? Perpisahan. Ini fase terakhir. Jadi ketika sudah terjadi mereka sudah bekerja, kemudiannya di fase yang tadi,
fase performing tadi, kemudian tugasnya itu sudah selesai ya, berarti mereka menuju di fase terakhir yaitu fase perpisahan ya. Di situ sekali lagi terjadi penyelesaian tugas, kemudian mulai satu demi satu itu mulai ingin berpisah gitu ya. Mungkin mungkin ada perpisahan yang mereka buat ya atau apapun, tetapi mereka mulai disengagement, mereka mulai untuk menarik diri dari kelompok itu. Nah, kemudian yang tersisa adalah perasaan bangga dan puas ya. Bangga dan puas bahwa mereka sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas kelompok dan mereka bisa menyelesaikan tugas itu secara bersama-sama. Jadi yang pertama mereka bisa menyelesaikan tugas, itu pasti mereka senang. Yang kedua, perasaan puas karena mereka sebagai sebuah kelompok mampu untuk melakukan itu secara bersama-sama. Nah, disebut juga sebagai fase apa ya, fase duka cita, fase bela sungkawa, atau fase kesedihan karena mereka sudah mulai bubar ya sebagai kelompok itu. Jadi mungkin kalau teman-teman kuliah sekarang saya nggak tahu, mungkin fasenya fase performing ya, fase untuk melaksanakan tugas karena memang banyak tugas-tugas kuliah. Ini masih semester yang teman-teman banyak tugas, tapi nanti setelah skripsi, ujian skripsi nanti kalian akan masuk di fase adjourning tadi ya, fase perpisahan. Di situ nanti selain ada kepuasan juga ada kesedihan karena akan berpisah dari kelompok. Baik, itulah penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.